mana-mana. Nggak bisa jalan, host. Percaya sama saya, host. Nggak bisa jalan dia. Matius Kalau nggak ada 522. Vivo Oke, nggak saya bisa lanjut. diskusi Om. Nggak bisa jalan, Om. Turunin dulu, Om. Om Paot turunin dulu. Ntar dinaikin lagi. Oke. Matius 522. Kita cek ya. Ini kita cek ajaran siapa yang berbohong ya. Kita cek ya. Tetapi aduh, turunkan aja dulu Om. Si Vivo ini di mana-mana cuma kayak gini nggak bisa diskusi dia. turunin dulu Om Paot. Turunin dulu, nanti dinaikin lagi. Ini enggak bakal jalan. Turunin dulu Om Paot. Sivil. Dia di mana-mana kayak begini Om, udah terkenal. Kayak gitu, Rusuh Om dia Paot. itu. Tuh kan? Nggak bisa Om. Turunkan aja Tuh Om, kan? turunkan aja dulu. Nggak bakalan jalan diskusinya Turunin Om. dulu aja, turunin dulu nanti baru dinaikin lagi kalau saya selesai ya. Bentar saya tanggapi, bentar kamu tanggapi. Jangan. Turun dulu. Turunin dulu. Nggak bisa edukasi aja lo orang tua di mana-mana kayak Dia nggak bisa begitu. diskusi, sabar, diturunin dulu aja. Turunin dulu, saya lanjut. Kau turun dulu, saya tanggapi kau. Turun kau dulu. Tuh kan? Ini kayak Diturunin begini dulu aja, ya, Om. ala orang Kristen ya. Enggak. Ala orang Kristen kayak begini ya. Nggak bisa. Di Ini mana-mana. waktu saya, jangan diganggu waktu saya. Ntar dulu Bang Vivo. Saya tanggapi Turunkan aja Om, turunkan aja, nggak bisa jalan ini Saya Om. tanggapi dulu kau. Nggak bisa Kau jalan. terlalu maju ngomong. Turunkan aja dulu, Gini, turunkan Om aja Paot. dulu Om. Om Paot, saya ingin melakukan sebuah edukasi. Edukasi apa? Edukasi dari Hongkong. Sabar tuh kan. Kayak gitu Om Paot, sabar. Turunin dulu aja Om Paot. Dia. Bro Arinsia, kamu Sabar tidak Yosi, boleh waktu saya. menjelaskan Sabar. Enggak, tapi Sabar, tidak. waktu saya. Jangan Tapi dipotong. yang kami Saya tadi nggak percaya. motong, sabar. Enggak boleh. Aduh, susah Kami ini. juga orang Ya ini Agak kenapa tegas, sih Om Paot. pada Om kepanasan, Paot, baru agak juga tegas, bicara. Diturunin dulu Om Paot. Tegas Om. Om Turunin tegas dulu Om, aja. jangan berusaha Nanti cedera dinaikin rumah. lagi ya. Framing. Nanti dinaikin lagi ya. Bro, Anda tahu framing enggak? Mengalah untuk menang kan, mengalah dulu. Om daripada Nggak rumah bisa. Om nanti jadi kena Om. Nggak bisa, Daripada Bang. rumah Om kena Ini ini. terus-terusan. Kalau saya menjelaskan dia potong Jadi gini pasti loh, ini. Bos. Saya tanggapi Bos, dulu, kamu tuh kan? jangan terlalu Si panjang. Adirsia ini Diam kau. mau Bicara mengajarkan aja membelokkan belum. isi Alkitab, ya. Kalau kurang Udah diturunin dulu aja Om Bicara Paot. dengan Biar diskusinya ayat. lancar Om. Kalau kayak gini stagnan terus, nggak bisa jalan kita. Ini ada akad barbar dengan saya barbar Nggak dengan boleh, Anda. bro. Mau? Udah turunin dulu aja Om. Kami yang turun dulu. Sebenarnya Anda bertanya kepada orang Kamu buat Kristen, ketin dan Malu-maluin kalian itu, Udah. Ngaku ajaran kasih tapi kelakuan Bukan jadi Anda, perusuh mau semua. Turun dulu Om. Om, diturunin Dengan caranya narasi diklik yang terus di itu di Vivo itu. Diklik Kami Vivo yang itu turun terus dulu. di Aduh, dengar, saya tanggapi kamu dulu. Saya tanggapi kamu dulu. Coba diam dulu. Kau yang diam. Nggak bisa. Waktu saya. menjelaskan Saya tanggapi. Waktu Ardiansa sabar. Baru juga bicara udah langsung di ini, heran nih kalian Om ini. Paot, Kepanasan Om Paot dengan minta isi tolong kita diturunkan sendiri. dulu Om Paot. Minta tolong diturunkan dulu. Kamu memang aneh. Kamu nggak ngerti apa-apa tentang Bibel. Kamu anak kecil dan picik. Nggak bisa diskusi dia. Kamu nggak bisa, kamu dengarkan, maka saya tanggapi kamu dulu. Kamu katakan tadi Alkitab itu palsu, bukan akal dan pikiranmu yang palsu. Apa dasarmu mengatakan Itu itu kitab palsu? kamu isinya seperti Sudah, itu. sabar. Orang baca tekstual kok pada ngamuk. Om Paot, kita di sini melakukan edukasi, jangan kayak gini lah. Ini kalau ada kayak gini nih susah Om Paot. Diturunin dulu aja. Saya selesaikan dulu. Rusak. Nanti kalau saya sudah selesai, framing, bro. saya sudah sabar. Kalau saya sudah selesai, nanti baru ditanggapi gitu loh Om Paot. Bro Arinsia, nggak boleh kamu framing siapa. Oke, saya lanjut. Diam semuanya, saya lanjut. Oke, Nggak boleh. Bang Kamu Ilham, harusnya bertanya. Bang Ilham, Terus sabar. menjawab. Bang Ilham, tolong dibuka Matius 5:22. Saya baca. Nggak bisa itu Arinsia. Matius 5:22. Diam, Tetapi aku berkata kepadamu, Turunkan dulu. setiap orang yang marah Orang yang terhadap marah, suatu dan hadismu dulu apa kau itu terhadap paparkan. itu Jangan saudara kamu katakan palsu, harus maka dihukum. hidupmu palsu. Kamu yang palsu. Siapa yang berkata Kamu kepada katakan saudaranya siapa orang kafir palsu? Mana harus aslinya? dihadapkan ke Mana aslinya, mahkamah weh? agama. Dan Mana siapa yang aslinya? berkata jahil ini Mana bodoh agama? ya,
harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oke, di sini Yesus mengatakan barang siapa yang berkata bodoh kepada saudaranya berkata bodoh itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Sekarang kita cek di Lukas 24:25. Buka. Aduh. Dua-dua kasih turun dua-dua ini supaya aman kan? Ini gini loh, Bang. Ya, Bukan gini Om, barusan Bang Ardiansa sedang menyampaikan apa yang tertulis di dalam Bible secara letterlek udah loh, aku tahu. tapi ditolak. Enggak gini loh, Nanti Umi. begini, Bunda begini. Enggak boleh. Bunda, Umi, iya, saya maklum. dia Nanti framing. saya kasih naik Tahu nggak lagi, saya framing? kasih naik lagi supaya maksudnya aman dulu, clear dulu, supaya saya kasih naik lagi, gitu. Iya. Supaya ada gini dua-dua loh, saya nggak jangan berat kemana-mana. memframing isi Alkitab. Gitu loh. Bukan framing, Dia itu dibaca secara letterlek, secara tekstual. Kok gimana? Iya, Malah dibilang framing. dibaca Yang di framing itu framing. kamu dari Tidak, tadi bicara belajar tanpa berbohong. dalil. Itu namanya Saya Bible. kasih dulu kesempatan Yang ke Pak tertulis Jaya. di dalam Silakan, Pak Bible Jaya. dibacakan kok dibilang framing. Aneh kau itu. Aduh, Mau bicara tidak. tanpa dalil itu yang framing. ditulis pakai bahasa Boleh, orang kasih yang Pak Jaya nggak dulu. tahu. Halo, Pak Jaya. Kamu sendiri yang tahu. Silakan, Pak Jaya Nggak dulu. boleh kayak Si Yosi ini sendirinya yang framing, kok ngatain kita framing, aneh. Bunda Mican, Bunda yang cantik, diam Coba dulu. menjelaskan Iya, ke Kristus, iya, iya. maka dia tidak mengimaninya. Nggak boleh kayak Boleh, gitu. ya, Ada komentar ya. Dia tidak mengimaninya. Larangan dari mana? menjelaskan tentang Yosi, Kristus. Di mana larangan dari mana? Diam dulu. Kita dengar Pak Jaya dulu. Ngomong mulu lu framing. Oke, terima kasih. Terima kasih saudaraku. Jadi ini sekaligus menanggapi perkataan Mican, perkataan Ardian, dan perkataan Ilham ya. Bukan Kita mulai- perkataan, Pak. Maaf, itu fakta, bukan perkataan. Ya. Itu yang tertulis Oke. seperti itu. Tekstual Oke. dan kontekstual. Yang tekstual yang Ilham katakan itu memang ditulis di dalam tanda kurung ya. Tapi sekali lagi Daud pun bersaksi tentang Bapa, Anak, dan Roh. Itu tertulis di Mazmur 110 ayat 1 ya. Di sana ada dua kesaksian ya, yaitu Tuhan dan yang duduk di sebelah kanan Allah. Mazmur 110 ayat 1 dan Mazmur 143 ayat 10 bahwa Roh memimpin. Mazmur berapa? Mazmur berapa, Pak? Mazmur Mazmur berapa? 110 ayat 1 dan Mazmur 143 ayat 10. Ya. Nanti tolong saya dikoreksi kalau itu salah. Kemudian Ya, bisa koreksi, Pak, tentang nanti. tolol, tentang bodoh yang tadi dikatakan oleh Ardian, jahil itu tidak hanya bodoh ya. Anda mungkin tidak mau dikatakan jahil sebagai posisi orang-orang sebelum Baginda Muhammad datang. Ya, jahil di sana adalah orang yang benar-benar bodoh, tidak bertuhan, menggambarkan dirinya kepada berhala. Itulah jahil. Kemudian tentang Sebentar, Pak. Sebentar. Pak, ini Sedikit dari lagi. Mazmur 10 tadi maksudnya apa? Bukan Mazmur 110 ayat 1 apa itu, Pak? Jadi Mazmur 110 ya, itu Daud dengan pimpinan Roh Kudus ya menyampaikan firman-Nya ya, bahwa Tuhan ya, tuannya Daud ya, itu duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kemudian Ya, tuannya Daud ya. Iya, Tuannya Daud duduk di siapa? samping Tuhan ya. Tuannya Daud siapa? Tidak lain adalah Mesias. Kok Dan Tuhan? digenapi oleh Jangan aneh, Pak. Nggak ada. Oke. Daud itu sama Yesus itu jauh, Pak. Ininya, jeda waktunya. Betul. Jadi yang di sini yang di, ya, Saudara silakan. Saudara Mican. Ini Daud sedang menyatakan ya bahwa ada dua pribadi yang maha kuasa. Ya. Tidak ada seorang raja mengatakan tuanku. Apalagi raja seperti Daud. Maka yang dikatakan tuanku oleh Daud adalah lebih tinggi dari Daud pada posisi sebagai raja pada saat itu. Oke. Kemudian tentang framing Mican mengerjakan dengan mulut.
pertanyaannya, bukankah itu adalah perihal yang harus Anda tanggung? Bilal. Yesaya 13 dan 14 itu adalah hal yang kamu harus tanggung karena nabimu pernah mengatakan aku tidak bisa membaca. Yesaya 29 ayat 12. Jadi Anda jangan gunakan itu. Kecuali Anda tidak mengakui, nabimu tidak mengakui aku tidak bisa membaca. Oke? Nah, sekali lagi tentang ajaran Yesus melanjutkan ajaran sebelumnya. Matius 6 ayat 26, Yesus mengajarkan berdoa, ya. Matius 6 ayat 16. Bagaimana cara Yesus berdoa, Pak? Bagaimana cara Yesus berdoa? Oke, Yesus mengajarkan, masuklah ruang, tutuplah pintu, berdoalah kamu. Oke? Dan itu Bukan kayak begitu, Pak. Cara Yesus berdoa bukan seperti itu. Cara Yesus beribadah bukan seperti itu, Pak. Itu ada ini ya. yang Yesus katakan Nanti di Matius 6 ayat 26. gini Pak. Ini dengar dulu, Pak. Sebentar ya. Ini ada di dalam. Ini bukan cuma Yesus. Anda bisa nggak menjadi pendengar pada saat orang lain Ini berbicara? sebentar dulu. Anda Dengerin bisa dulu, Pak. Nggak usah emosi. mendengar. Dengerin dulu. Ini diskusi dua arah. Nggak ada. Sampaikan waktu Nabi-nabi kepada saya sebelumnya. untuk saya bicara. Ya udah, silakan. Aku bicara, aku potong-potong terus bilang Saya marah bicara. lagi, gitu. Oke? Sekarang saya Silakan. tutup dengan pernyataan begini, ya. Saya sangat tertarik dengan penginjilan Isa ibnu Maryam, yaitu apa? Sebagai tanda dan rahmat, ya. Itu kutipannya terawali dengan kola robuki, Maryam 19 ayat 21. Sebagai jawaban Jibril kepada Maryam yang sangat spesifik. Kemudian keluhan ini ditulis kembali dengan jawaban umum. Jawabannya umumnya apa? Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Saya sebagai orang bodoh, saya mengatakan bahwa itu adalah bukan firman, ya. Itu adalah kalimat berita, ya. Tercatat di GS3 ayat 47. Tidak mungkin dari mulut Allah keluar perkataan demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Sehingga apa? Sehingga dalam bahasa Arabnya hanya tertulis kola, ya, diterjemahkan menjadi Allah berfirman. Mengapa tidak sanggup awali dengan kola robuki, kola lulo, kola Jibril, kola Rasul? Bagaimana saya percaya dengan penginjilan Isa yang demikian? Isa menjadi ciptaan dengan kalimat demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Dengan cuma diawali kola. Pak Jaya, Terima kasih. waktunya habis. Ya, terima kasih. Gini, sebelum lanjut begini. Antara Kristen dan Muslim jangan pernah menghina ya, jangan pernah menghina kitab kitab orang apa segala macam, jangan pernah menghina. Jadi kita setuju dulu. Iya. Kalau setuju saya lanjut. Tunjukkan aja Oke? kebenarannya. Ya, itu saya Tapi setuju. jangan bilang begini. Pak Empot. Oh itu Al-Quran tidak betul. Oh itu Alkitab tidak betul. Jangan. Jadi buka aja kebenaran. Tapi betul jangan itu. menghina. Setuju. Setuju. Tapi Oke. tambah lagi, jangan orang Islam mau mengajarkan keimanan orang Kristen. Begini. Kalau nggak bisa gimana sih kamu bikin aturan debat kayak begitu? Dengar dulu. Aneh. Boleh, karena Nggak boleh. Gini. Ya udah nggak usah masuk room debat kalau kayak gitu. Bentar, lalu. Dengar dulu. Kalau orang Muslim membuka Alkitab kita, mereka kasih data, boleh, bagi saya boleh. Karena kan kita Kristen, kita lebih tahu. Kalau anggap kita lebih tahu, kita terangkan balik dengan elegan, ya kan? Terangkan balik dengan elegan. Gini loh yang begini. Jadi nggak apa-apa. Kalau Anda juga punya ayat-ayat Al-Quran, Anda bisa, oh gini Al-Quran bilang begini. Anda yang Muslim juga bisa terangkan begini loh Pak, yang begini ini, ya gitu. Jadi nggak apa-apa, tapi jangan sampai menghujat satu dengan yang lain, oke? Jadi saudara Hor, tolong pertanyaan saya dijawab ya tentang penginjilan Isa yang begitu menarik ya
diawali dengan Kolarobuki di KS 19 Pak Jaya, ayat Pak Jaya. Oke, udah Pak. Udah saya jawab Pak, saya jawab. Ini bukan Diberitakan penginjilan menjadi- Isa. Oke. diberitakan menjadi Sebentar. hanya kalimat, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki, Iya, tidak sanggup iya, iya. mengawali dengan Kolarobuki, tidak sanggup mengawali Udah, dengan saya jelaskan. Saya kasih Ya. waktu ke Bunda Michan 3 menit. Silakan, Bunda Michan 3 menit. Silakan. Oke. Jadi pada saat Bapak mengkutip Quran surat Maryam ayat ke-21, di sana ini Allah sedang menunjukkan kemahakuasaannya, di mana ya kemahakuasaan Allah bisa menciptakan Nabi Isa tidak melalui proses perkawinan, itu adalah suatu hal yang mudah. Jadi di sini kayak kita baca dulu ayatnya. Artinya ya, dia atau Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman. Ini Jibril sedang menyampaikan firman Tuhan. Hal itu mudah bagiku, kata Allah, ya. Hal itu mudah bagiku agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sangat mudah diputuskan. Ini tentang penciptaan Nabi Isa alaihissalam, ya, bahwa bagi Allah tidak ada yang sulit. Ini siapa yang sedang menyampaikan? Malaikat Jibril, ya. Jadi gini, saya sampaikan. Pada saat itu Jibril berkata perkaranya memang demikian, yaitu akan diciptakan bagimu seorang anak laki-laki tanpa ayah, ya. Rabbnya berfirman, hai, atau Allah berfirman, hal ini adalah mudah bagiku, kata Allah, yaitu dengan cara aku memerintahkan kepada malaikat Jibril ini supaya meniupkan dirimu, ya. Lalu karena itu kamu mengandung. Kemudian malaikat Jibril meniup ke dalam kerah baju Maria sehingga masuklah ke dalam farzinya. Ini menunjukkan betapa besarnya kemahakuasaan Allah. Tanpa sebuah pernikahan, Maria seorang perawan suci bisa mengandung hanya dengan perkataan jadilah, maka dia akan terjadi. Ya, kita lanjut lagi di kalimat Oke, lanjut ke Ardiansa. Silakan Ardiansa. Belum, sedikit lagi. Oh, belum. Silakan lanjut. Oke, Bang Ardian nggak apa-apa. Tapi ini Bang Immanuel di mute dulu, noise-nya gede banget. Siap. Oke, lanjut Silakan. Bang Ardiansa. Ini Umi Ardiansa, silakan. istirahat dulu, udah serak juga. Silakan Bang. Oke. Saudaraku Ican, maaf ya, tentang Maryam 19 ayat 21. Saya lanjut dong. Saya dong. Sedikit lagi. Pak Jaya, Waktu saya kok dipotong Sebentar dong. nanti, Pak. Jangan dipotong Nanti dong. saya lanjut. Pak Jaya, Jangan biar dipotong-potong nanti. dong. Pak Jaya, Saya tahan dulu dulu. dong. Silakan. Saya Ardiansa. jangan dipotong-potong. Oke, saya boleh minta tolong Bang Ilham menunjukkan data dibesarkan Bang Ilham, boleh nggak? Biar mereka lihat. Kalau saya sampaikan lewat sini mereka nggak paham nanti. Bisa nggak Bang Ilham? Ya. Insyaallah. Oke, gedein Bang Ilham, host. Gedein Bang Ilham. Oke, saya lanjutkan yang tadi ya teman-teman. Saya lanjutkan. Kita cek ajaran siapakah. Saya yang kasih Bang Ardiansa 3 menit. 3 menit dari sekarang, Bang. 5 menit dong, nggak cukup kalau 35. 5 ya? 5 ya? 5 ya? Tadi 3 menit, Bunda Michan 3 menit. Ya, Semua udah. 3 menit. Silakan, Ya, 3 menit. Ya, Gak udah, apa-apa, udah. nanti Udah. mungkin Kepanjangan. pakai waktunya Bang Udah. Ilham aja. Waktu Bang Ilham kasih ke Bang Ardiansa. Ya udah, waktu Ilham Waktu kasih Bang ke saya ya. Ilham dikasih kasih ke 6 menit Ardiansa, ke berarti Bang 6 menit Ardiansa ya. aja, iya. Oke, lanjut. Saya lanjutkan. Kita buktikan ajaran siapakah yang di sini bermasalah. Coba Bang Ilham bisa buka Alkitab Sabda aja, jangan di situ. Alkitab Sabda. Coba di Google Alkitab Sabda, biar mereka bisa percaya. Alkitab Sabda. Apa itu? Oke. Alkitab Baca. Sabda. Sabar dulu. Gantian ngomongnya gitu loh, biar teratur gitu loh. Alkitab Sabda. Oke. Silakan diketik Matius 5:22. Terus dibaca. Ya, Matius 5:22. Kita buktikan dulu sebentar. Saya tadi belum selesai soalnya udah dipotong-potong ya kan. Kita di sini sama-sama belajar gitu. Kalau saya salah nanti tolong diingatkan gitu ya. Oke, Matius 5:22. Alkitab Sabda ya. Jangan yang lain, Alkitab Sabda. Terus turun, ada tulisannya alkitabsabda.org. Oke. Silakan dibaca yang nomor 2.
Yang nomor 2 dari atas. Silakan dibaca. Coba. Gitu. AYT 2018 itu loh. Nah, akan tetapi aku akan mengatakan kepadamu bahwa siapapun yang marah kepada saudaranya pantas berada di dalam hukuman, dan siapapun yang berkata, geser, kepada saudaranya, geser, kamu tolol, geser lagi, pantas berada di hadapan Mahkamah Agung, dan siapapun yang berkata, terus kamu bodoh, ya bodoh, ini tulisannya ya, bodoh, pantas berada dalam, geser, neraka api. Oke, sudah jelas di sini poinnya. Kita cek sekarang di Lukas 24:25. Kita cek Lukas 24:25, tetap di Alkitab Sabda. Lukas 24:25. Gitu caranya belajar. Jangan dipotong-potong. Nanti kalau saya selesai, silahkan Anda tanggapi. Ini kan enak. Terus, silakan. Nah, itu Lukas 24:25. Oke, di Alkitab Sabda tetap. Oke, siap. Yang paling atas. TB 1974. Oke. Lalu ia berkata, sabar. Lalu ia berkata kepada mereka, ia ini siapa? Ia ini Yesus. Hai kamu orang bodoh. Nah, betapa lambannya, terus geser, hatimu sehingga tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para apa itu? Para nabi. Oke. Nah, di sini Yesus tadi melarang bahwasanya siapa yang berkata bodoh dia akan berada di dalam neraka api. Kemudian Yesus sendiri ternyata melanggar. Ini ajarannya ini yang mana yang benar? Begitu loh. Itu 1.1. Poin kedua, kita buka di Matius 23 ayat 15. Gini caranya belajar. Matius 23 ayat 15. Matius 23 ayat 15. Sama Freddy. 3 ayat 15. Saya hanya sekali ini kok. Nanti silakan teman-teman ngomong karena saya ada rapat habis ini ya, ada meeting. Saya hanya sekali ini aja. Nanti silakan. Makanya saya butuh waktu 6 menit kurang lebih ya. Saya mau tanya sama kamu. Sabar. Kamu kan selalu mengajarkan Matius 23 ayat 15. Intinya kamu jangan lari habis ini ya. Aku mau tanya sama kamu ya. Hai ahli-ahli Taurat. Ya, ini ya, celakalah kamu. Jangan lari ya, jangan yang kasih air, sabar. lari ya. Dipotong-potong nih, nggak dewasa nih orang. Gimana sih? Oke, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Lanjut, sebab 3 ya, poinnya, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan. 5, kemudian untuk mentobatkan satu orang saja menjadikan penganut agamamu. Oke, 6. Di sini kita udah ya. Ada 6 poin. 1, celakalah kamu. Siapakah yang dimaksud oleh Yesus celakalah kamu? 1, hai ahli-ahli Taurat. Ini kisi-kisi pertama. Kedua, hai orang-orang Farisi. Kisi-kisi ketiga, orang-orang munafik. Kisi-kisi keempat, mengarungi lautan. Kisi-kisi kelima, menjelajah daratan. Kisi-kisi 6, dia menyebarkan agama baru. Kita cek ya sekarang, siapakah ahli Taurat ini? Kita cek di Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Kita cek. Begini caranya. Kisah Para Rasul 22 ayat 3. 6 kisi-kisi ini kita akan jawab melalui Bible sendiri, bukan melalui Ardiansa, bukan. Melalui Bible. Kisah Para Rasul, oke, 22 ayat 3. 22 ayat 3. 22 ayat 3. Oke. Itu aja, di situ aja, nggak usah masuk. Nggak usah masuk, Bang. Yang tadi di luar, oke, biar gede. Oke. Paulus berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di Kilkia, tetapi dibesarkan di kota apa itu? Di kota apa? Agak geser. Di kota ini ya, di kota ini dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita atau hukum Taurat ya, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah
sama seperti kamu. Nah, di situ dituliskan Paulus dididik di bawah pimpinan Gamaliel. Sekarang kita cek di Kisah Para Rasul 534. Kisah Para Rasul 534. Kita cek ya. Ini tentang kisi-kisi pertama, yakni ahli Taurat. Apakah benar orang ini adalah ahli Taurat? Kita cek. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat. Udah terjawab ya. Jadi Paulus dididik oleh Gamaliel yang notabene Gamaliel adalah seorang ahli Taurat. Satu, ahli Taurat terjawab. Sekarang kita cek orang-orang Farisi. Kita cek di Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Buka Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Begini caranya. 23 ayat 6. Saya nggak lihat Bible ya, nggak ada Bible di sini tuh nggak ada Bible. Jangan bro, udah kepanjangan bro. Sabar, yang sabar. kamu bawakan Paulus, ini semua. sabar, ini masih 2 Enggak, poin, tapi udah masih kepanjangan, 2. bro. Sabar, 3 sabar, menit, jangan bro, dipotong 3 menit. lah. Sabar, Nanti aku 6 pecah menit. itu kali itu bro. 6 menit waktunya Pak Ilham saya pakai. Waktunya Pak Ilham saya pakai. Udah. Oh nggak bisa, Paulus, nggak bisa begitu. kok nggak bisa? Nggak Paulus begitu. melihat Masa harus bahwa pakai, saya pakai sebagian waktunya sabar. saya gitu. Sabar. Kisah Para Rasul Enggak, karena 23. semua Ini framing Anda tidak ahli paham, Anda membawakan ahli Taurat. Kisah Para Rasul ya. Paulus melihat sabar, gedein. Sabar dulu. Sabar. Paulus melihat bahwa sebagian dari anggota-anggota mahkamah itu terdiri dari orang-orang Saduki dan sebagian lagi terdiri dari orang-orang Farisi. Nah, karena itu ia berkata kepada mahkamah itu, saudara-saudara, saya adalah seorang Farisi, keturunan Farisi. Oke, Paulus orang Farisi. Poin kedua terjawab. Sekarang kita ke poin ketiga, menjelajahi orang-orang munafik. Orang munafik itu adalah dia berkata A, kemudian di lain waktu dia berkata B. Ini namanya orang munafik. Kita cek di Roma 14 ayat 9. Roma 14 langsung pertanyaan Om, biar kita sabar dulu. tahu nanti. Roma 14 ayat sabar. Diskusi itu sabar. Terlalu panjang. Intinya langsung aja Om. Biarin. Roma 14 ayat 9, sabar. Di sini sebab untuk itulah udah nggak lama selesai Ardiansa, udah tinggal berapa detik, silakan. sebab untuk itulah Kristus mati dan bangkit kembali. Paulus mengatakan Yesus itu mati dan bangkit. Kita cek di Kisah Para Rasul 25:19. Kita cek Kisah Para Rasul 25:19. Kisah Para Rasul. Semua itu bisa dipertanggungjawabkan nanti ya. Iya, sabar. 25:19. 25:19. Mudah sekali jawabannya. Tadi Paulus berkata Yesus mati dan bangkit. Kita cek di sini. Oke, Kisah Para Rasul 25:19. Oke, silakan dibuka. Bacain aja, Bos. Bacain Ilham, bacain Ilham, biar cepat. Bacain. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Nah, di satu sisi Paulus berkata Yesus mati dan bangkit, di satu sisi Paulus berkata Yesus itu hidup. Ini orang munafik atau tidak munafik? Itu tertiga. Kemudian keempat, menjelajahi daratan. Kita buka Kisah Para Rasul 16 udah selesai ayat 6. bro, udah selesai. Kisah Para Rasul sabar. Gantian framingnya kamu, gantian framingnya kamu. Satu menit. Jadi diam aja, udah gantian. Kisah Para Gantian Rasul. Udah dia diam, gantian. Framingnya kamu tuh gantian. Kamu bawa data, kamu nggak tahu apa ayat yang kamu bawakan itu. Pasti saya kasih waktu lagi. Aku kasih masukan ya sama Adinsia. Kalau bawa data satu-satu, saya kasih waktu kamu 3 tidak menit. paham. Iya Bang Poot. Ya. Belum Kamu tidak selesai, paham. Hos. Siap, Bang. Poinnya Maka belum ya kamu dapat. bawa, walaupun Siap. kamu bawa ayat Poinnya belum satu dapat. persatu, loncat sana loncat ke sini, tapi kamu tidak mengerti, tidak memahami Bang apa Poot. yang kamu bawakan. Itu namanya yaudahlah. lucu. Yaudah, Ngomong framing. Oke, silakan Pak Immanuel. Silakan. Oke, shalom Kebiasaan, semua. Terima manusia. kasih. Terima kasih Bang Poot. Terima kasih Bang Poot untuk waktunya. Saya terima kasih juga untuk kawan-kawan muslim yang bertanya kepada kita Kristen. Kami selalu terbuka untuk apapun pertanyaan itu. Oke, yang pertama saya mau menanggapi tentang Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi dikatakan bahwa itu tidak ada teks aslinya. Nah, saya akan jawab. Jadi begini. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Itu iman kita. Bukan berisi firman Tuhan, tapi firman Tuhan.
Tapi firman Tuhan itu yang kita percayai di dalam Alkitab itu bukan sekujuk-kujuk turun plop langsung dari surga begitu. Tetapi Allah memakai orang-orang khusus untuk menulis firman-Nya dalam otoritasnya. Itu dulu ya, dipahami ya, yang orang Kristen pahami. Jadi Alkitab bukan buku yang turun langsung, tetapi ditulis orang-orang pilihan yang tentu dalam otoritas Allah. Nah, kemudian dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi itu sekarang itu teks yang asli itu ada. Dia kan ditulis dulu dalam papirus, dalam media-media yang ada. Jadi sekarang yang ada itu adalah salinan. Nah, teks asli itu ditulis di berbagai media sesuai zamannya. Seiring waktu, Alkitab masa kini umumnya didasarkan oleh dua naskah yang terkenal. Versi Textus Reptus atau disingkat TR. Yang kedua, versi Westcott and Hart atau disingkat WH. Nah, naskah WH itu menulis salinan dari teks asli itu cenderung lebih pendek daripada naskah yang TR tadi. Nah, naskah TR itu seperti apa? 1970 itu menggunakan salinan teks TR. Kemudian yang menggunakan salinan teks WH itu seperti NIV dan Alkitab Kabar Baik. Nah, begitu. Nah, tetapi kita di Indonesia ini ada satu lembaga yang menulis Alkitab dan itu adalah lembaga yang dipercaya. Jadi Alkitab yang ditulis itu oleh Lembaga Alkitab Indonesia memilih menggunakan kedua-dua salinan itu. Makanya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 itu dia ditulis lengkap, ada di dalam kurung, itu menunjukkan bahwa ada yang tidak ditulis di dalam, menjelaskan bahwa itu tidak tertulis di dalam teks yang TH itu. Begitu pemahamannya. Jadi itu benar, jelas. Saya bantah nanti ya. Jelas. Saya bantah nanti ya. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Om Saya clearkan sedikit di situ. Bang Ardi. Saya belum selesai, waktu saya masih belum selesai. Iya, Oke. Jadi nih, bakal Oke, aku mau saya bertanya sama selesai. si Adinsia ini ya. Sebentar, saya belum selesai Bang. Karena saya mengejar waktu. Saya diberi waktu 3 menit loh. Jadi saya hargai waktu itu. Yang kedua, tadi yang dikatakan oleh Abang Ardiansyah, mengatakan bahwa bertolak belakang antara perkataan Yesus yang satu dengan yang lainnya, Paulus dengan yang lainnya. Sebenarnya hanya satu saja untuk memahami Alkitab itu. Kita tidak bisa memakai pikiran kita atau analogi kita, tetapi kita harus melihat teks dan konteks. Perhatikan baik-baik, teks dan konteks itu tidak bisa lepas di dalam memahami. Ada di dalam ilmu Alkitab itu ada namanya cara menafsir Alkitab. Jadi nggak sembarangan kita menafsirkan Alkitab. Ambil ayat comot satu lalu kita buat satu kesimpulan, itu nggak bisa. Apa ilmunya? Bukan begitu. Ilmunya apa? Bukan begitu. Bukan begitu ya. Nah, seperti itu. Ilmunya apa? Biarin Bang Ardi, biarin. Saya menjelaskan. Gantian. Oke. Saya menjelaskan. Oke. Nah, menit terakhir. di dalam yang Abang Ardian saya bilang tadi bahwa Paulus itu dari keturunan pengajaran ahli Taurat, itu betul. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, karena konteksnya itu mengapa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Karena apa? Mereka menggunakan hukum Taurat itu untuk menunjukkan bahwa orang yang melakukan hukum Taurat itu diselamatkan. Jadi mereka memposisikan diri mereka itu sebagai sesuatu yang spesial, bahwa mereka adalah orang yang tidak bersalah, orang yang benar. Nah, justru banyak Yesus mengecam ahli-ahli Taurat itu menunjukkan bahwa bukan karena Farisi dan ahli Taurat itu membenci tentang ajaran Yesus, karena ajaran yang Yesus bawa adalah keselamatan, itu adalah kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Time is over. Thank you. Kita ke Ilham. Terima kasih. Silakan, Shalom. Ilham. Ke Ilham. Saya bisa tanggapin. Oh, Ilham dulu Udah ya. ke Ilham dulu. Iya, Bang iya. Ilham dulu silakan. Kasih sebentar. Ya. Saya cuma mau bilang tadi kitab Gedebuk turun dari langit itu menunjukkan kamu nggak paham apa itu Al-Quran. Al-Quran itu formatnya bukan gedebuk, bukan tulisan, tetapi apa yang dinarasikan oleh Jibril terhadap Muhammad. Jadi formatnya itu ucapan, bukan tulisan. Saya tidak bahas saya tidak bahas. Saya Saya membahas. Nanti Alkitab kita. Immanuel Kita tahan membahas dulu. yang lain. Tahan dulu. Lanjut. Jadi Ilham lagi.
Jadi dia bukan bentuk tulisan tapi bentuk lisan. Jadi kalau gedebuk itu kamu seperti apa ya? Menyimpulkan bahwa Al-Qur'an itu berbentuk buku terus turun. Itu nggak seperti itu. Dia formatnya Tidak menyebutkan adalah punya format Anda. lisan. Saya tidak menyebutkan Nanti punya jangan Anda. dulu Saya ditanggapi. tidak menyebutkan punya Jangan Anda. ditanggapi Karena dulu. tendensinya seperti itu. Jangan dulu ditanggapi. Harus saya luruskan. Tendensi kamu tadi masalah kitab yang turun gedebuk itu sudah pasti itu adalah tendensi kepada Al-Qur'an. Jangan bohong. Jujur. Maka saya luruskan bahwa tidak seperti apa yang kamu simpulkan bahwa Al-Quran itu dalam bentuk lisan. Kenapa dalam bentuk lisan? Karena untuk mengajarkan segala sesuatu itu butuh pendengaran. Coba kamu ajarin orang tunanetra sama tunarungu. Satu kata aja, tunanetra ya, sama tunarungu. Maaf ya, saya baca difabel, saya cuma deskonstruksikan saja ya. Mensimulasikannya ya. Maka format lisan itu paling mudah untuk difahami. Jadi bukan bentuk tulisan. Dewi Yunani, Dewi Themis itu untuk memutuskan sesuatu kebenaran itu ditutup matanya. Artinya dia mengandalkan pendengaran. Udah jelas ya. Jadi jangan memframing wah Al-Qur'an turun gedebuk-gedebuk itu meresahkan itu. Bagi orang awam nanti pemahaman itu diamini, itu nggak bisa. Ingat, format Al-Quran itu lisan. Mau dibakar, mau dimakan kambing, itu tidak ada urusan dengan format Al-Quran. Jadi nggak usah lah framing ya kalian ya. Dah. Bunda Misan, silakan Bunda. Oke, Umi akan buka dulu ya, karena kayaknya teman Kristen kita tidak tahu tentang Johanin koma ya. Jadi tadi membahas tentang 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, kita buka aja dulu ya, nanti penjelasannya belakangan. Ini pembuktian ya, ini dari Agape Kasih ya, Trinity Trust, ini dari ajaran kekristenan. Di sini juga ada footnote-nya. Nah ini, kita baca di sini. Banyak pertanyaan tidak terjawab mengenai ajaran Trinitas ini. Pertanyaan yang paling lazim adalah di mana ajaran itu dalam Alkitab. Nah ini, sepanjang sejarah, para pakar mengakui bahwa ajaran ini tidak alkitabiah, tetapi ada juga yang mencoba mengutip 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sebagai jawaban. Namun berdasarkan sejarah yang benar, kata-kata dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 7 ayat 5 ayat 7 ini, sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam kurung di dalam sorga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Ketiganya adalah satu, hanyalah kata-kata yang ditambahkan oleh sang penterjemah, karena kata-kata tersebut tidak terdapat dalam naskah asli. Perhatikan apa yang tertulis ini di mana? Sekolah Sahabat Dewasa MAH Gereja MAHK. Ini apa footnote-nya? Di antara ahli-ahli teologi ada perdebatan bahwa kalimat itu tidak asli, tetapi ditambahkan mungkin untuk menyokong doktrin Trinitas. Ini dari di mana? Pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Gereja MAHK. Jadi saya mau jelaskan dulu sedikit tentang Johanin koma ya. Maaf, bentar saya tutup dulu. Oke, jadi mengenai masih kebuka bentar. Oke, kebuka terus sih bentar. Oke. Ya Allah, kok kebuka terus ininya, bandel sekali. Oh, nggak bisa ditutup, kenapa ya? Bentar. Oke, jadi kita harus tahu dulu, harus kenal dulu tentang Johanin koma. Apakah Johanin koma ini ada di dalam dalam manuskrip Bible? Seperti kita ketahui bersama, ya, manuskrip yang digunakan oleh Perjanjian Baru itu hanya 2, terkuno dan terbaik hanya ada tidak terdapat ayat ini, ya. Ini sudah jelas footnote-nya. Bahkan Johanin koma ini sebetulnya ditulis oleh seorang bidat Spanyol yang namanya Priscillian. Apakah dia menulis itu untuk kepentingan kitab suci? Tidak. Justru itu adalah kritik terhadap teks yang terdapat di dalam Bible. Tapi karena ini dianggap menyokong konsep tentang doktrin Trinitas, maka ayat itu diadopsi oleh penulis Bible. Padahal ini adalah sebuah kritik
teks yang dilakukan oleh seorang bidat Spanyol yang namanya Priscillian. Nah, sekarang sudah jarang digunakan. Makanya kenapa sekarang larinya ke himne Platonis 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 18. Awalnya Johanin koma yang dipakai, tapi Johanin koma ini 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 5 kali bongkar pasang di dalam Bible. Dan sekarang sudah jarang dipakai sekali, dipakai lagi karena orang sudah menjadi, ini sudah bukan rahasia lagi bahwa Johanin koma ini tidak ada, karena apa yang ada ditulis di dalam Johanin koma itu yang sebetulnya sebab ada 3 yang memberikan kesaksian tidak ada di dalam sorga, dan bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi ruh, air, dan darah. Mau diambil dari KJV, mau diambil dari NIV, mau diambil dari Heberich, atau mau diambil dari versi Vulgata sekalipun, tidak ada yang menyatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi roh, air, dan darah di dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ini. Oke, silakan. Oke, Pak Jaya silakan. Kayak keburu-buru ngos-ngosan, Om. Saya. Ngos-ngosan. Saya. Ke Pak Jaya dulu. Oke, nggak apa-apa. Pak Jaya baru. Oke, terima kasih. Jadi kami sampai hari ini masih mengimani yang tertulis di Alkitab, bahwa apa yang tertulis di Perjanjian Baru adalah sebagai kelanjutan, sebagai penggenapan dari apa yang tertulis di Perjanjian Lama. Nah, tentang perkataan-perkataan, tentang kutipan-kutipan dari Yesus, dari Tuhan, itu penulis kitab dengan sangat tegas, dengan sangat berani. Kutipan-kutipannya ditulis dengan mengawali Tuhan berfirman, Allah berfirman, Wayomer Elohim, kemudian Yesus berkata, kata Yesus, dan lain sebagainya. Itu adalah kutipan-kutipan yang tidak terbantahkan. Kenapa? Tidak ada seorang sanggup penulis firman-Nya dengan diawali Allah berfirman atau Tuhan berfirman kalau bukan firman-Nya. Tidak ada orang sanggup menulis kutipan diawali dengan Yesus berkata kalau itu bukan perkataan Yesus, ya. Nah, saya tertarik dengan pernyataan-pernyataan, klaim-klaim, pengakuan-pengakuan, ya, yang tertulis adalah firman-Nya, firman Allah melalui Jibril. Pertanyaan saya adalah, kapan mengenalkan diri sebagai Allah kepada Muhammad? Kapan mengenalkan diri sebagai Jibril kepada Muhammad? Ya. Kemudian 2 ayat sangat tegas menulis, ya, memberitakan apa isi kitabmu. Anda baca QS 81 ayat 19. Isinya sama dengan QS 69 ayat 40. Di sana tidak sanggup menulis sebagai perkataan Jibril, tidak sanggup menulis sebagai perkataan Muhammad. Hanya tertulis Rasuli Karim. Ya. Pada saat dia mengkisahkan Jibril, tidak sanggup penulis Jibril. Pada saat mengkisahkan Muhammad, tidak sanggup penulis Muhammad. QS 81 ayat 19, QS 69 ayat 40. Tidak jelas perkataan. Silakan teman-teman. Ke Pak Yosia, silakan Yosia. Oke, aku hanya sebelum aku turun kerja, aku hanya bertanya ini sama Adinsia, sama Ilham, ya. Aku akan bertanya jawab langsung, ya. Bisa langsung jawab, sama jawab. Aku enggak. Kan pinter. Ya sih, sama aku enggak. Nah, aku nggak mau berantem sama ini. Sama Adinsia sama Ilham, karena dari tadi si Adinsia ini ketawa-tawa udah pinter banget kayaknya dia ini. Sekarang saya tanya langsung jawab ya, Adi. Boleh ya? Boleh ya, Adisia ya? Yang tadi belum diselesaikan, Oke. kok mau cari. Jangan lari kemana dulu. Aku mau bertanya sama justru kamu jawab yang ya. jangan lari. Tadi kan belum Aku aku udah kasih tahu ya. Sebelum aku kerja, aku udah kasih tahu sini mau pamit. Saya akan bertanya sama Anda. Anda tinggal menjawabnya, ya atau tidak, ya? Boleh ya? Oke? Atau takut mau ditanya ini? Hanya berani
Sabar. Sabar. Kamu takut. Tadi kan belum selesai. Tunggu. selesai. Lari. Itu udah lari, dijelaskan kan? sama Coba. teman-teman sini. Apa? Tadi Coba. udah dijelaskan sama teman-teman sini. Di Matius 5:22 sama saya akan Lukas bertanya 24:25. sama kamu tinggal jawab. Oke? Gimana Bisa? penjelasannya? Tunggu, jangan waktu lari. saya. Waktu saya. Tunggu. Bisa nggak? Host, Saya coba tanya host. Kamu kan pinter banget di waktu sini. Ardiansah. Menjelaskan Alkitab yang kamu tidak paham waktu Ardiansah. ayat-ayatnya. Waktunya Ardiansah. Ini Tadi waktu katanya- saya bro, waktu saya. Kamu Enggak, tadi katanya kemudian Ardiansa. tadi Oke, katanya Bang Jari sekarang- Setia selesai Tunggu. host saya. Jadi teman-teman ya, Oh, jangan gitu ini lah. Aditya yang tadi ketawa-ketawa, yang katanya pinter banget di luar nggak pakai data, di luar ada di dalam otaknya. Saya akan bertanya tentang kitabnya ini, ya, yang dia percaya ini ya. Boleh saya Kenapa bertanya? harus Kamu Tanya aja. lari? Kenapa harus Tanya aja, lari? nanti saya bantu jawab. Tunggu. Kamu bisa jawab atau tidak? Bilang aja, saya mau turun nih bentar lagi. Atau takut Bang Ardiansa dijawab? nggak apa-apa, Ya, Bang turun aja kalau Ardiansa. mau Nanti turun. waktu Umi ditambahkan buat buat Bang Ardiansa. Aduh, Aditya. Oke, Nggak apa-apa. silakan Kalau takut, mau bertanya tunggu. Quran. Kalau nggak Silakan mau bertanya ditanya, Al-Quran. oke. Sabar. Kalau nggak mau ditanya, oke, saya mau Silakan turun, nggak bertanya apa-apa, nanti berikut. Quran. Syaratnya Takut kamu nggak bisa silakan jawab. bertanya Quran. Silahkan bertanya Quran. Syaratnya harus bisa baca dulu. Baca Qurannya. Kalau nggak bisa baca kamu Qurannya aja tidak gimana? paham. Kamu bawain ayat tadi. Kamu tidak paham semua yang kamu Oh, bawain. bisa. Saya bisa baca. Bisa. Mana apa yang kamu paham? Apa Ayo. yang kamu paham tadi? Salah satunya nggak ada yang benar. Apa yang kamu Cuma bawa data. Buktinya belum Tapi kamu jawab tidak loh. pahami apa yang Bukan kamu bawain. belum kamu jawab. Buktinya belum kamu jawab Sekarang pertanyaan saya mau Ayo. bertanya aja sama kamu. Ayo. Pak Ot, Tuh kan? mulai Tentang dimediasi keimanan itu. kamu. Tuh kan? Kamu ngerti nggak iman? Belum dijawab. Belum dijawab pertanyaan saya. Jangan berbalas pantun, jangan berbalas pantun. Gini Om, waktunya Ardiansa Om. Jadi Kalau saya si nggak Yosi mau mau turun nggak mau aja. tanya ini. Turun aja. Dia nggak Kalau mau mau turun ditanya aja. nih. Turun aja dulu. Oke, nggak apa-apa. Banyak. Ikut Saya tanya harus kamu ya. fokus. Wong kamu belum jawab pertanyaan saya kok. Kamu loh Itu belum sudah jawab dijawab sama pertanyaan saya. teman-teman di sini Apa? semua. Apa lagi yang jawabannya? menjawab? Apa jawabannya? Makanya apa masuk jawabannya? telinga kanan, Nah. maka masuk Nah, telinga ya kan? kanan, jangan keluar telinga Yaudah, kiri. silakan. Nah. Silakan kamu Oke. ulangi lagi jawabannya. Ayo, Oke, coba saya akan ulangi bertanya jawabannya. sama kamu. Bro, Jangan lari. Ulangi Yosi, jawabannya, pertanyaannya. Ulangi pertanyaannya. saya kan mau bertanya. Ulangi jawabannya. Ulangi jawaban tadi yang saya tanyakan tadi. Jangan lari-lari. Di Kamu Matius takut ditanya. 5:22. Kamu hanya pintar Tadi kan saya bernarasi. ngomongin Matius Pintar 5:22. bernarasi, Eh, tapi takut eh, ditanya. eh. Saya bagian bertanya loh. Teman-teman tadi Matius sudah bagian menjawab. 5:22 sama Lukas 24:25 belum dijawab. Jawab sabar, dulu. sabar. Aku bertanya dulu ya. Ayo gak Bertanya ya, mau, kamu gak jawab. mau, gak mau. Dijawab dulu baru bertanya. Nah, ini dia. Jawab Karena dulu. apa? Jangan mengaku kita Panik kan? depan di sini. Panik kan? Merasa Panik kan? pintar. Panik Iya, kan? Yosi nggak tahu isi Panik. Bible-nya gimana nggak Hanya simpan panik. di sini. Bisa dijawab. Panik itu kan? mudah. Nggak Bisa tahu dijawab. dia isi Bible-nya. 5:22, Lukas 24:25 belum terjawab. Belum terjawab. Ayo. Sama di Matius 23 ayat 15 itu siapa yang dimaksud oleh Yesus yang mengatakan celakalah Nah, oke. kamu hai ahli-ahli Sebelum aku Taurat, berangkat kerja, orang-orang bertanya satu pertanyaan aja sama bro orang ini. munafik. Bro. Itu belum terjawab itu. Ayo, Aduh, Matius 5:22, aduh. Lukas 24:25, Matius berapa Mana tadi? Bang Poot? Matius 23:15 belum terjawab. Jawab dulu Apa? dong. Matius 23 ayat berapa? Matius 5:22. Supaya Buka dulu, netral, kan? buka. Supaya netral. Ini supaya Buka, netral. buka. Saya tidak memihak. Jadi ini Iya. waktunya Yosia. Masa? Ditanya ke siapa Ardian saya. Adin Ya, siap, tapi dijawab aku dulu bertanya. pertanyaan saya. Saya nggak mau ditanya kalau dia belum. Dia nggak mau ditanya. Panik. Dia takut. Loh, Dia takut jawab ditanya. dulu. Tuh kan, nggak paham bahasa Indonesia dia, nggak paham. Dijawab dulu. Setelah dijawab pertanyaan tadi semua saya. narasi kamu itu, narasi yang framing tentang Alkitab yang kamu tidak paham, itu sudah dijawab sama Pak Jaya, Pak Immanuel Jawabannya apa? dengan singkat. Jawabannya apa? Ya. Jawabannya apa? Nah, makanya Apa kamu pakai jawabannya? telinga. Sekarang kita mau Ah, bertanya. Oke, kamu sama kan yang pakai telinga.
Kan kamu sekarang yang jangan ingat. lari, Coba kamu ulangi. jangan lari Coba ke ulangi situ. jawabannya. Aku tahu maksud kamu. Kan? Kan? Sekarang Kan? kamu dengar dulu Dia aja nggak pertanyaanku. tahu jawabannya karena belum terjawab. Jangan. Jawabannya. Dengar ya. Mana jawabannya? Perhatikan ya. Konsentrasi Mana dulu. jawabannya? Aku mau bertanya sama kamu. Jawabannya mana? Kok kamu tanya terus, Bro? Jawabannya Biasa. Kamu mana? takut mau ditanya. Kalau kayak gitu kan nggak Jangan selesai. dari tadi Loh, hanya bernarasi dijawab tentang dulu. Alkitab. Nggak bisa. Dijawab Tidak mau dulu. ditanya. Saya nggak mau dibelokkan. Saya nggak mau dibelokkan. Harus dijawab dulu pertanyaan saya. Saya jawab. Setelah Saya jawab punya Bang pertanyaan Ardiansa. saya dijawab. Jadi Itu Dua kali saya jawab, Yosi. Dua kali jawab. Silakan. Saya akan jawab. Ini waktunya Yosi. Waktunya Yosi. Host, Biar saya udah habis bicara sama waktunya Bang Yosi. Ardiansa. Waktunya Yosi udah habis. Dengar dulu. Dengar. Bukan Biar waktunya lebih Immanuel. mempersingkat waktu yang baik, Bang. Dengar. Bang, dengar. Karena ini waktunya Yosia nanya nggak jawab. Karena udah habis waktu berarti bukan berat sebelah ya, bukan berat Ardiansa nggak bisa jawab. Jadi saya alihkan ke orang lain aja dulu, ke Immanuel. Oke, sekarang jawab. Sekarang Yosi diem. Sekarang waktunya saya, Ardiansa sekarang. Waktu Ardiansa dong. Turun, Saya dong. baru Ardiansa. Ke Immanuel. Bang Ardiansa. Tadi bilangnya setelah Jaya. Setelah Jaya dipotong Yosi. Setelah Yosi Saya kasih waktu kamu Ardiansa. sebentar panjang. Saya kasih waktu panjang. Turun dari atas. Oh ya, oke. Lanjut, Immanuel. Jawab ya, jawab pertanyaan saya, jawab. Bang Ardiansa. Jawab. Bang Ardiansa. Jawab. Oke. Abang tadi kan Jawab. mempertanyakan semua ayat-ayat ini kan? Mana ayat apa? Ayat apa? Ayat apa? Mempertanyakan tadi 5 Matius 5 ayat 22 semuanya Terus? sepertinya bertentangan begitu kan? Tidak Bentar. konsisten. Yang saya bertolak tanyakan belakang yang dan mana? lain sebagainya. Yang saya tanyakan yang mana? Yang saya tanyakan yang mana? Coba ulangi pertanyaan saya. Sekarang abang mau tanya Ulang. mana? Karena terlalu banyak abang kasih ayat sama kita loh. Kita Makanya, terlalu banyak tadi ayat, abang ngomong ayat semua. jadi Inti orang pertanyaannya itu apa? Didengerin dulu Oke, sekarang inti pertanyaan pertanyaan saya. abang apa? Oke, didengerin ya. Dengarkan baik-baik ya. Saya dengar. Singkat dulu, singkat Baik. aja dulu pertanyaan. Singkat pertanyaan saya. Di Matius 5:22 dan Lukas 24:25 di situ siapakah yang benar? Yang mana ayat yang benar itu? Itu. Kemudian Oke, saya jawab sekarang. Ini Saya jawab sekarang. satu. Saya jawab sekarang. Pertanyaan Itu. kedua. Oke, itu jawab. Pertanyaan Saya kedua. jawab dulu satu. Saya selesaikan. Saya Belum selesaikan selesai. jawab. Saya selesaikan. Biar tidak menimpa-nimpa gitu. Oke, saya jawab. Oke, silakan. Abang baca Matius 5:22, Lukas 24 ayat 25 itu lihat konteksnya, Bang. Lihat konteks dong. Latar belakangnya, Lihat latar konteks. belakangnya. Silakan. Loh. Silahkan lihat. Loh. Silakan lihat. Silakan. Harus Silakan. lihat dulu. Baca aja. Konteksnya apa? Iya. Silakan. Saya nggak bisa buka data. Mungkin ada yang bisa bantu coba bukakan, Bang Poot. Bang Wow. Poot, coba bukakan mungkin. Yohanes Saya pikir berapa? biar Yohanes saya- berapa? Bisa. Yohanes Bukan berapa, Yohanes, Bang bukan Ardi? Yohanes. Yohanes Matius berapa? Matius 5 ayat 22. Oke. Lukas Oke. 24 25. Matius 5 dulu ya. Di situ ya, Bacakan Matius aja. 5 22. Coba dibaca dulu. Oke. Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa Oke, yang berkata jelas. jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu yang Itu dulu. 1974. Yang 2018 siapa yang berkata saudaranya bodoh, itu 2018 ya, bodoh, maka dia harus masuk ke dalam neraka api. Yesus berkata seperti itu kepada orang. Jadi Yesus melarang berkata bodoh kepada orang lain. Oke, satu. Kemudian kita cek di Lukas 24:25. Cek. Lukas 24:25. Lukas 24:25 ya. Lukas berapa? Pasal berapa? Lukas 24:25. Lukas 24:25. Bentar. Pantai Losari. Teman-teman yang mau gabung di Lukas sini 24 di ayat Pantai Losari. 25 ya. Ya, betul Umi. Betul Umi. Lanjut. Oke, taruh baca.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Siapakah di situ yang berkata, "Hai kamu orang bodoh"? Siapa? Oke. Yesus. Yesus. Sabar dulu, sabar. Pertanyaannya katanya apa? Nanti kalau ditanya nggak paham. Oke, saya jelaskan dulu. Di Matius 5:22 Yesus Anda jangan melarang. menjelaskan dong, buat pertanyaan. Saya Kok menjelaskan tanya. lagi? Saya Ini tanya. pertanyaannya langsung. Ini mau tanya, Oke. ini mau Ini tanya. dulu tanya. Ya ini Ini mau dulu tanya, tanya saya. sabar. Lagi. Jangan jelaskan lagi. Oke. Giliran menjelaskan itu kita. Karena ini waktunya Immanuel, singkat saja. Karena ini waktunya Ya, Immanuel. pertanyaan saya yang bilang bodoh tadi masuk mana neraka kan gitu. Pertanyaan saya adalah apakah Yesus bertentangan menentang dirinya sendiri? Silakan jawab. Aku tambahin Apakah sedikit ya, Yesus bertentangan? Apakah Yesus bertentangan dengan dirinya sendiri? Itu pertanyaannya nggak jelas, bro. Bertentangan apa? Maksudnya apa? Jelas dong. Kok nggak Bertentangan paham dengan sih? hal apa? Makanya Bertentangan kalau apa? dijelasin. Bertentangan apa? Astagfirullahaladzim. Makanya kalau dijelasin didengerin dulu. Baru setelah itu jangan dipotong Iya. ya. Pertanyaannya Jangan ini dipotong loh, terus ini bertentangan loh. apa? Ini aku kasih tahu, Dipotong terus Alicia. ini loh. Kamu kalau baca Alkitab, kamu baca judulnya apa? Aku baca judulnya ya. Yesus Yosi katanya udah pamit, Yosi katanya udah pamit. Kenapa masih bicara? Jelasin dulu. Bang Ardi, Ye- Bang Ardi. Makanya Yesus diem dan dulu, hukum Taurat. saya jelasin Ya. dulu. Nanti kalau sudah silakan ditanggapi gitu diskusi yang baik. Iya. Jangan dikit-dikit tanya, dikit-dikit tanya. Langsung aja. Makanya dijelasin Iya, dulu. langsung aja. Di Langsung Matius aja, iya. 5:22 Yesus berkata, siapa yang menyebut orang lain itu bodoh, dia masuk neraka. Itu kata Yesus. Kemudian Yesus Iya. sendiri berkata, "Hai kamu orang bodoh." Lah, Yesus masuk neraka nggak? Dengar. Masuk neraka. Itu saya jawab sekarang. Saya jawab sekarang, Bang ya. Oke, saya jawab. Matius 5 ayat 20 itu ditujukan kepada setiap orang, setiap orang. Ya, Tetapi Yesus dalam orang bukan. Dengar dulu, Yesus itu dalam konteks dia mengajar loh. Saudara nggak tahu. Kamu mau Dia diajarin nggak malah guru. potong-potong. Dia mengajar. Sabar dulu. Terus? Dia Silakan. dia dalam Lukas 24 ayat 25 itu ditujukan kepada ahli Taurat, orang Farisi. Yesus itu mengajar di khalayak ramai, bahkan di bait Allah, di bait suci dia berbicara, mengajar dalam posisi dia sebagai rabi. Dalam posisi dia sebagai rabi. Ya, Halo. Jangan tertawa Lanjut. seperti orang B Makanya- juga, bro. Nah, Lanjut. makanya kamu tidak Makanya, jawab. Bang. Makanya dia Makanya Santai. Bang Ardiansa tertawa seperti orang dalam B. Nanti kamu ditanya, dalam Matius kamu 5 tidak bisa jawab. dalam Matius 5 ayat 22 Nggak usah itu emosi, Yesus nggak mengajar, usah emosi. Yesus mengajar dan itu kepada khalayak orang ramai yang bersama dengan dia mengajar seperti itu. Tetapi dalam Lukas 24 itu jelas ditujukan secara khusus itu kepada orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi. Karena orang ahli Taurat dan orang Bang Farisi itu Immanuel, mudah mengkafirkan last orang. minute. Mudah Last mengatakan minute. orang ini tidak masuk ke surga atau apa. Itu makanya dia pakai kata-kata yang keras, teguran yang keras bagi Last ahli-ahli minute, Bang. Taurat Last dan minute. orang-orang Farisi yang merasa dia paling benar. Terima kasih. Apa Bang ini? Ardian, silakan. Ini apa? Jawaban. Astagfirullahaladzim. Dengar Iya, ya, saya jawaban sabar. itu. Waktu saya. Itu jawabannya. Sabar, jangan dipotong. Oke. Sabar, waktu saya ya. Oke. Meskipun dia bertindak sebagai rabi atau seorang guru, bahkan seorang dosen sekalipun, seorang profesor sekalipun, kalau berbicara kepada mahasiswanya, "Hei kamu nggak boleh ya berkata bodoh." Kemudian si profesor itu sendiri bilang, "Oi kamu orang bodoh, kamu mahasiswa bodoh," gitu. Boleh. Ini apa ini? Ajaran apa? Masuk akal nggak? Enggak. Kalau Yesus Nggak ada yang sudah salah kok berkata, dalam hal sabar itu. dulu. Nggak Sabar. ada yang salah Immanuel. dalam pengajaran itu. Karena dia menegur dengan keras Immanuel orang-orang nanti waktu dulu bagiannya Bang Ardiansa. itu. Begitu. Silakan Bang Susah. Ardiansa, silakan. Kalau debat sama mahasiswa gini tuh susah emang. Dengerin ya, sabar dulu ya. Ini dosennya mau nerangin nih, sabar dulu. Oke, jadi seorang guru berkata kepada murid-muridnya, kamu jangan berkata bodoh. Ternyata si guru tersebut melanggar perkataannya sendiri. Apakah pantas ini seperti ini ajaran yang disebut ajaran pantas?
Oh, gak ada masalah. Itu bukan ini ajaran. namanya lo. Astagfirullahaladzim. Ini namanya Itu logical teguran. fallacy. Bahkan Astagfirullahaladzim. ada yang lebih parah lagi, Bang. Ada yang lebih Dipotong parah lagi. terus. Yesus mengatakan Jangan Yesus dipotong. mengatakan keturunan ular beludak. Nanti ini waktunya Bang Ardiansa. Bang Immanuel Ini sabar. waktunya Bang Ardiansa. Nanti dikasih waktu Bang Immanuel, sabar dulu. Silakan Ardiansa. Siap, Om Poot. Kita menjelaskan ini. Astagfirullahaladzim. Makanya saya tadi bilang bahwasanya itu adalah berbanding terbalik dengan perkataan Yesus sendiri. Yesus melarang berkata bodoh. Yesus sendiri bilang berkata bodoh. Nah, ini nggak boleh. Gitu loh. Ini ajaran apa? Ini ajaran ini di sini katanya ajaran kasih. Ini ajaran loh ini. Begitu. Itu ya poin pertama. Anda belum bisa jawab sampai detik ini. Anda hanya Anda hanya menanggapi, belum menjawab. Dijawab dulu pertanyaan saya. Setelah Anda jawab pertanyaan saya dan bisa, silahkan bertanya kepada Ardiansa seumur hidup. Ya, seumur hidup dicatat. Teman-teman ditulis di bawah. Jika dia bisa menjawab pertanyaan Ardiansa, silahkan dia bertanya seumur hidup kepada Ardiansa tentang Al-Quran. Ya, seumur hidup. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan tadi di Matius 23:15 juga belum terjawab. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, poin pertama. Orang-orang Farisi, poin kedua. Sebab kamu orang munafik, sebab kamu adalah orang munafik, poin ketiga, ya. Kemudian kamu menjelajah, poin keempat. Poin kelima, pengelaktan. Poin keenam, kamu mengajarkan agama-agama baru untuk menjadi penganut agamamu. Poin keenam. Saya sudah jawab tadi di poin ketiga, bahwasanya si Paulus itu adalah orang-orang munafik. Itu terbukti di Roma 14 ayat 9 dan Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Pertama di Roma, si Paulus bilang bahwasanya Yesus mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Tetapi dibantah sendiri sama si Paulus ini tadi di Kisah Para Rasul 25 ayat 19 yang mengatakan bahwasanya Yesus itu hidup. Ini apa? Ini orang munafik. Oke. Kita keempat, yang menjelajahi daratan itu terletak di Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Di situ diterangkan bahwasanya Paulus menjelajahi daratan. Langsung aja ya. Paulus menjelajahi daratan di Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Kemudian mengarungi lautan. Di mana terletak itu? Itu terletak di Kisah Para Rasul 27 ayat 1. Dicatat teman-teman ya. Mengarungi lautan, Kisah Para Rasul 27 ayat 1. Paulus mengarungi lautan. Kemudian mengajar agama-agama baru di Kisah Para Rasul 11:26 ada di sini datanya. Kisah Para Rasul 11:26. Oke, berarti yang Sambung lagi ya dinubuatkan. bro Ardiansa, karena kamu tidak mau ditanya. Aku ini habis baterai 35%. Udah, Kamu akan saya jawab semua. Pergi. Udah dari tadi mau turun kok masih bertahan. Jadi tentang jadi gini tentang Matius 5 ini, kamu harus saya ngerti kasih waktu dulu sama Yesus dan Biar hukum kita Taurat jawab. ya. Kasih waktu saya jawabnya. Kamu harus baca dari Bang ayat Ardiansa, hei. Ini tidak memberi edukasi, Om. Tenang dulu, tenang dulu. Tidak memberi edukasi. Ya, karena habis ini karena saya kamu kasih waktu nggak ke- mau ditanya juga. gini. Percuma. Habis Kamu hanya ini ingin Bang Immanuel, habis ini memframing, tapi saya kamu kasih sendiri waktu tidak paham Bang Immanuel. dan Diam nggak dulu. mau ditanya. Oke? Bang Immanuel. Jangan ketawa-ketawa katanya simpan di otak, Manuel. tapi tidak paham apa yang kamu bawain. Baik, Belajar oke. begini ya. Ini Bang Jangan Immanuel. belajar berbohong Habis gitu ini, bro. Ya. Ibu Bang Oke semua Immanuel. ya, aku pamit dulu ya. Hus. Semua ya, pamit dulu. Wih, Bang Nasri, terima kasih, barakallahu fikum. Masya Allah. Oke, saya lanjut ya. Belajar lagi Bible-nya ya Yosi ya. Di Matius 23 ayat 15 sudah tergenapi. Belajar yang benar, katanya dosen itu. Yang nggak mau ditanya. Kalau dosen harus berani ditanya. Sabar. Masa nggak mau ditanya? Oke semua ya. Lama banget kaburnya. Makasih. Lama banget kaburnya lu. Makasih. Tuh. Udah. Sana. Oke, saya lanjut. Di Matius 23 ayat 15 sudah tergenapi. Siapakah yang dimaksud celakalah kamu oleh Yesus? Siapakah yang dimaksud? Ternyata di situ Om, saya Ardiansa Loskan aja ini, biar saya jelaskan. memunculkan satu nama. Sabar. Satu nama yaitu adalah Paulus. Saya jelaskan Kalau itu. Anda mau bantah, sabar dulu. Ardiansa last minute. Oke. 1 menit ya. Ya. Kalau Anda mau menjelaskan
yang dimaksud di Matius 23 ayat 15, silahkan bantah data Ardiansah tadi dari Bible tadi, bantah data saya menggunakan data yang menerangkan seorang nama, satu orang nama. Kalau itu bukan Paulus, pertanyaan saya, siapakah dia? Kalau itu bukan Paulus, pertanyaan saya, siapakah dia? Yang menggenapi 6 kisi-kisi tadi. Kisi-kisi pertama adalah ahli Taurat, kedua adalah orang Farisi, ketiga adalah orang munafik, keempat menjelajahi daratan, kelima mengarungi lautan, keenam membawa agama baru yang disebut sebagai Kisah Para Rasul 11:26. Dia tinggal setahun di situ dan disebut di Antioquia disebut Kristen. Jedor, selamat datang di kebenaran. Oke. Lanjut. Oke, Om Pot, saya jelaskan dengan jelas sama orang ini. Bagian saya kapan? Tadi Bang Saya Immanuel, terus Bang Ardiansah, terus saya Immanuel. kapan?